motivasi Bu Eka untuk ikut kompetisi tersebut, Bu Eka? Silakan, Bu Eka. Kalau saya mengikuti kompetisi itu satu, untuk berbagi semangat, terus mengapresiasikan produk-produk DSN, karena memang saya sudah merasakan khasiatnya gitu. Apalagi keluarga yang benar-benar sekarang itu alhamdulillah sehat gitu, setelah mengkonsumsi. Jadi saya rasa begini, apa bisa nggak ya dibuat kue gimana gitu, apa mengurangi reaksi produk kita gitu. Nyatanya enggak gitu, dan alhamdulillahnya semakin enak juga sih sebenarnya, Pak. Iya. Jadi waktu ikut kue kontes itu, Bu, mungkin saya mau tanya lagi ya. Itu memang kemauan Bu Eka sendiri atau mungkin ada dorongan dari keluarga, mungkin suami, mungkin anak gitu? Kalau kemauan buat kue lebaran saya itu memang harus wajib ada nastar, Pak. Oh gitu ya? Ya, di rumah kalau lebaran harus ada nastar. Kalau nggak ada nastar itu nggak lebaran. Oh, berarti kalau belum ada nastar, lebarannya diundur 1 hari dulu, Bu Eka ya? Iya benar, Pak. Iya. Ya, silakan Pak Joko. Saya jadi ketawa Pak Deddy, kalau Pak Deddy mana ada berat Bapak harus nunggu. Tapi yang pasti Pak Deddy, nastar itu kue-kue kering itu memang bagian tradisi kita Pak Deddy ya. Nah, makanya dengan adanya program kompetisi kemarin itu ya, dibuat kompetisi itu setidaknya tidak merubah pola atau kebiasaan daripada mitra-mitra kita, dan itu mengoptimalkan, termasuk bagaimana Bu Eka mendapat like juga cukup responsibel dari para ini ya, mitra-mitra DSN. Nah, tidak semuanya adalah kawan Bu Eka ya, tidak semuanya Ibu Eka kenal ya, tapi artinya itu bentuk apresiasi daripada mitra-mitra, bahwasanya kekompakan daripada mitra-mitra DSN di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia ya. Itu kalau sudah beranggapan bahwasanya, apalagi kalau Pak Deddy sudah menyapa good morning, makadang umaga, itu rasa kekeluarganya luar biasa. Betul kan Bu Eka ya? Ya, artinya sekarang Bu Eka jadi dari apa yang Bu Eka kemarin ikut kompetisi itu juga menjadikan inspirasi buat yang lain supaya membuat produk yang sejenis ya, terutama pastinya dikaitkan dengan produk-produk yang ada di desa Indonesia. Pertanyaannya untuk Bu Eka, kalau tadi Pak Deddy, apa sih melatar belakang Bu Eka ikut kompetisi itu, terus kemudian apakah ini cara-cara Bu Eka untuk mengenalkan bisnis DSN atau bagaimana ya? Atau memang sudah jadi kebiasaan? Boleh cerita, Bu? Ya, awalnya saya mulai memperkenalkan produk DSN ini kan Pak, dari yang mulut ke mulut gitu kan, menyampaikan gitu. Saya rasa kok terjangkau, dia tidak terjangkau gitu ke seluruh orang gitu. Jadi saya buat kepikiran, coba dibuat TikTok gitu, daripada yang tidak positif gitu. Bagus saya memperkenalkan produk DSN, makanya saya buat TikTok, dan alhamdulillahnya respon orang itu lumayan bagus Pak. Ada yang ingin join, ada yang mau konsumsi gitu. Makanya saya lanjutkan gitu, karena minat masyarakat itu bagus gitu. Iya, betul sekali Pak Joko apa yang disampaikan oleh Bu Eka ya, bahwa kita harus bijak dalam menggunakan media sosial ya. Dan kalau kita perhatikan Pak Joko ya, dengan postingan-postingan beliau di Facebook contohnya Pak Joko ya, beliau selalu bikin TikTok ya. Kalau biasanya orang TikTok cuma untuk hiburan aja, kalau Bu Eka saya lihat selalu memposting tentang produk DSN, manfaatnya, macam-macam produknya Pak Joko. Nah, kalau boleh tahu Bu Eka, itu yang Bu Eka lakukan itu hanya untuk menyenangkan diri pribadi atau memang tujuan Bu Eka untuk menggait konsumen di luar sana untuk kenal lebih jauh produk DSN Bu Eka? Kalau tujuan saya yang memperkenalkan produk DSN Pak, untuk ke halayak ramai gitu. Manfaatnya, karena kan kita mitra DSN juga mengkonsumsi produk ini dan memperkenalkan, tidak hanya ngomong doang gitu Pak.
kita kan wajib mengkonsumsi, jadi kita tahu reaksi di tubuh kita itu apa gitu. Jadi yang saya rasakan untuk keluarga ya bagus gitu, karena saya sehat. Yang tadinya saya dikenal penyakitan ya kan Pak, sekarang saya di dunia maya dan dunia nyata tuh alhamdulillah sehat. Iya. Dan orang yang mendengar itu gini, lo belum pernah sakit lagi ya gitu. Karena mereka bahkan sakitnya saya sakit. Udah mendoakan kok. Pertanyaannya seram juga Pak ya, kok nggak pernah sakit lagi ya katanya. Iya. Iya. Cukup Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin berbagi resep kue kering nastar sehat. Bahan-bahan yang saya persiapkan yaitu pertama-tama kita siapkan wadah, lalu kita masukkan mentega 250 gram, lalu kita tambahkan tepung gula 150 gram. Kemudian kita mixer tepung, gula, dan mentega hingga teksturnya lembut dan halus. Setelah tekstur lembut, kita masukkan terigu 300 gram, lalu tepung maizena 20 gram, lanjut susu bubuk 2 sendok makan, kuning telur 1 butir, lalu kita aduk rata hingga tercampur semua. Lalu yang spesialnya di sini saya menambahkan 2 sendok makan VCO. Lalu aduk kembali hingga rata. Dan setelah tekstur agak berat, kita uleni dengan tangan, yang pastinya sudah cuci tangan terlebih dahulu. Setelah adonan kalis, kita akan ambil sedikit untuk warna yang berbeda nantinya. Lalu yang luar biasanya di sini saya memakai spirulinci sebagai pewarna hijau. Lalu saya uleni kembali. Lalu saya tambah lagi dengan spirulinci kurang lebih 7 kapsul. Sampai saya mendapatkan warna seperti ini. Dan kemudian di adonan yang kedua yang lebih sedikit, saya mencampurkan spirulinci kurang lebih 3 kapsul untuk warna yang lebih gelap. Dan ini hasil perbedaan warnanya. Selanjutnya kita bentuk adonan sesuai selera. Kali ini saya ingin membuat nastar berbentuk apel biar tampilannya lebih menarik dan berbeda. Lalu di sini saya mengambil sedikit adonan warna yang lebih gelap untuk dijadikan sebagai daunnya. Ya, lalu bentuk menggunakan pisau saya menjadi motif daun. Lalu saya kasih choco chip. Lalu kita bentuk kembali sampai adonan habis. Kasih choco chip. Selesai deh. Lanjut kita masukkan ke oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu, kurang lebih 30-40 menit. Setelah 30-40 menit kita angkat, lalu kita dinginkan sebentar sebelum kita pindahkan ke wadah. Tada, ini dia hasilnya.